Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Gilman Alfaridzi dan tim saya yang terdiri dari dua orang, yaitu Fatan Muhammad Fawas dan juga Bagas Septian. Nah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek dalam rangkaian kegiatan pelatihan berbasis kompetensi cybersecurity. Nah, melalui proyek ini kami mempelajari bagaimana mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengevaluasi kerentanan pada sebuah sistem, yang dimana dengan materi yang kami pelajari ini, kami dapat melakukan pemetaan terhadap vulnerability atau celah keamanan yang ada. Nah, serta kami juga memahami bagaimana upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk mencegah eksploitasi berikutnya lebih lanjut. Lalu kami juga akan memaparkan ya di sini saya akan memaparkan lebih detail hasil temuan, proses kerja dan juga rekomendasi dari proyek tugas ini. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu SQL injection. Lalu, saya juga akan membahas mengenai scanning atau mencari informasi dari target. Lalu, saya juga akan membahas tentang melakukan scanning sekaligus eksploitasi menggunakan WP Scan, yang dimana itu ditujukan untuk target website yang menggunakan CMS berbasis WordPress. Oke, mungkin untuk awal saya nggak akan bahas SQL injection dulu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu Nmap. Nah, jadi teman-teman, Nmap ini itu singkatan dari Network Mapper ya, yaitu adalah alat open source yang digunakan untuk memindai jaringan atau nge-scan jaringan dan mengidentifikasi kayak host, port, serta layanan yang aktif pada suatu sistem. Nah, Nmap ini tuh populer banget nih di kalangan administrator jaringan dan penetration tester atau ya bisa dibilang penguji keamanan. Nah, karena kemampuannya yang kuat untuk melakukan analisis jaringan dan melakukan deteksi kerentanan. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsi dari Nmap itu. Nah, jadi fungsi dari Nmap ini tuh yang pertama nih ya, yang pertama untuk melakukan melakukan scanning host host dalam jaringan. Nah, jadi dia akan melakukan scanning terhadap host yang ada di jaringan. Terus yang kedua, di sini ada memeriksa port yang terbuka. Lalu yang ketiga, Nmap ini juga bisa mengidentifikasi layanan dan juga versinya. Lalu juga dia bisa melakukan deteksi sistem operasi, dia juga bisa melakukan deteksi firewall, bahkan dia bisa menemukan celah keamanan potensial gitu. Nah, mungkin yang dimana di sini saya akan berikan demo menggunakan tools Nmap ini. Bagaimana sih caranya kita melakukan scanning terhadap target? Karena gini teman-teman, sebelum kita melakukan penyerangan terhadap target, itu kita harus tahu terlebih dahulu informasi mengenai target. Contohnya seperti eh, dalam target kita itu ada port berapa aja yang terbuka, lalu ada service apa saja yang bisa kita gunakan atau misalkan kita coba cari celah keamanannya, dan misalkan kayak seperti informasi mengenai versi dari operating systemnya, dia menggunakan operating system apa. Nah, itu adalah sebuah informasi yang penting sekali untuk kita nantinya melakukan penetrasi testing. Nah, maka dari itu Nmap ini adalah tools yang sangat penting sekali ketika kita awal ingin melakukan penyerangan terhadap target atau mencari celah keamanan lah terhadap target yang sedang kita tuju. Nah, oke. Mungkin di sini saya akan coba langsung demokan ya. Oke. Di sini kita akan langsung menggunakan perintah nmap ya, yang dimana perintah nmap itu
banyak opsinya kalau kita min help. Kayak di sini saya akan menjelaskan beberapa perintah yang sering digunakan ya. Kayak contohnya ini nih, ss, st, sa, sw, sm. Nah, mungkin yang sering digunakan itu ss sama sa, yang dimana ini tuh melakukan TCP SYN scan atau connect terhadap server ya, dia bakal nge-scan. Terus juga di sini yang sering kepake itu SV. Nah, ini tuh buat melakukan scan lebih dalam lagi ya untuk mendapatkan service atau version info. Nah, kayak gitu. Terus di sini juga ada OS detection ya, enable OS detection. Terus juga di sini ada thread. Thread ini tuh biasanya digunain untuk hasil yang lebih cepat ya. Jadi kalau misalkan scanningnya kita pengen lebih cepat lagi, itu bisa pakai thread ini, bisa 0 sampai 5 ya. Nah, terus masih banyak lagi opsinya. Nah, di sini kita akan langsung coba aja ya. Melakukan scanning terhadap target nmap min ss min sv min t4. Nah, kayak yang saya jelasin tadi ya, ini t4 itu agar scanningnya lebih cepat. Jadi kita gunakan threading dengan 4. Sini kita masukin 192 168 090. Oke, kita akan coba langsung lakukan scanning ya. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada port 22 yang terbuka, port 80 yang terbuka, dan juga 111. Nah, ini tuh sebenarnya port seperti ini tuh agak riskan ya. Maksudnya tuh dalam segi security mungkin ketika orang melihat port 22 ini aktif, mungkin mereka akan langsung coba buat menyerang. Makanya dalam konteks keamanan biasanya itu mereka menggunakan port yang berbeda. Kayak contohnya ini SSH, biasanya mereka taruh di port yang berbeda, kayak contoh 1000 atau 2000, yang setidaknya tidak mudah untuk dideteksi oleh Nmap ini, teman-teman. Gitu. Oke, mungkin kita akan coba lanjutkan eh scanning ke web lain ya. Di sini saya udah coba siapkan target, yaitu tes PHP. Nah, ini ya. Kita akan coba melakukan scanning terhadap target. Jadi saya salah nambahin HTTP ya. Harusnya di sini saya tambahin HTTP. Oke, kita langsung scanning. Nah, ini udah ada hasilnya ya keluar. Di sini bisa kita lihat pada port 80 ya, ini Open Nginx, dia pakai Nginx, yang dimana di HTTP ini terdapat kerentanan nih possible SQL injection for query. Nah, jadi di parameter atau di link URL yang dikasih oleh Nmap ini adalah link yang berpotensi dilakukannya SQL injection. Mungkin kita akan coba copy link address ya. Kita copy link address, lalu kita coba tes di sini. Nah, ini udah ada error ya, menandakan bahwa dia rentan terhadap SQL injection. Loh, kok error bisa menjadi kerentanan SQL injection, maksudnya apa? Nah, nanti saya akan jelaskan selanjutnya ya. Nah, mungkin ini sedikit penjelasan saya mengenai tools Nmap. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, yaitu SQL injection.